Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Uci Sylvia, NPM 123 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan membahas sistem informasi manajemen dengan tema yaitu Customer Relationship Management atau CRM, dan implementasi CRM pada perusahaan Apple. CRM salah satu hal penting yang bisa mempengaruhi perkembangan sebuah bisnis. Jadi, buat para pengusaha, wajib memahami CRM dengan baik. Apa itu CRM? CRM merupakan strategi manajemen yang menghubungkan suatu perusahaan atau bisnis dengan pelanggannya yang melibatkan teknologi dan manusia. Jadi, bisa diartikan bagaimana sebagai perusahaan dapat mempertahankan pelanggan dengan menggunakan teknologi. Dengan CRM inilah Anda bisa mengetahui informasi terbaru seputar pelanggan, mulai dari keluhan, permintaan produk, dan jenis servis yang perlu ditingkatkan. Lalu, manfaat apa aja sih dari CRM ini? Yang pertama, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah mengefisiensikan penggunaan anggaran perusahaan. Yang ketiga, efektivitas kegiatan operasional. Kemudian, yang keempat, melacak kinerja penjualan perusahaan. Dan yang terakhir, dapat digunakan di mana saja secara real time. Selanjutnya, apa aja sih tujuan dari CRM? Secara garis besar ada 3. Yang pertama, hunting. Hunting dimaksudkan bagaimana perusahaan dapat mendapatkan customer baru. Yang kedua, farming. Farming adalah ketika perusahaan sudah mempunyai customer tadi, bagaimana cara mempertahankan mereka. Yang ketiga, customer acquisition. Bagaimana cara perusahaan mengintegrasikan customer tadi ke dalam bisnis tersebut. Integrasi ini adalah bagaimana nanti CRM dapat membantu untuk mengetahui tren analisis atau keinginan dari customer. Karena kuncinya dalam bisnis adalah ketika perusahaan mengetahui dan dapat memuaskan keinginan dari pelanggan atau customer, tentunya customer tersebut akan loyal sama perusahaan tersebut. Jadi memberikan peluang untuk perusahaan menjadi berkembang lebih lagi. Dan selanjutnya dalam memenangkan persaingan, pada intinya terdapat 3 pilihan. Yang pertama, fokus pada kualitas produk atau layanan. Yang kedua, fokus pada biaya atau harga murah. Yang ketiga adalah fokus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan perlu fokus pada salah satu pilihan value proposition di atas. Kenapa harus memilih? Kenapa tidak dua sekaligus atau tiga-tiganya sekalian? Sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dapat hebat di ketiga aspek tersebut. Nah, misalnya di industri handphone, produk atau perusahaan yang memilih produk leadership contohnya itu Apple. Produk atau perusahaan yang memiliki price leadership yaitu Xiaomi, Lenovo, atau Evercross. Nah, menarik kalau dilihat dari bagaimana strategi perusahaan sebesar Apple sehingga ia mempunyai konsumen yang sangat loyal. Meskipun serangan smartphone dari berbagai kompetitor semisal Samsung dan LG sangat gencar menerpa, ia tidak gentar. Harga produk mereka juga tetap aja mahal. Siapa yang tidak kenal produk perangkat elektronik satu ini? Pastinya Anda semua mengetahuinya karena memang brand berlogo Apple ini begitu populer dan banyak penggemarnya. Nah, untuk penerapan CRM di perusahaan ini terletak pada akun Apple yang memiliki sistem yaitu jika Anda menggunakan perangkat Apple, Anda akan diminta untuk membuat Apple ID sebelum mengaksesnya. Apple ID adalah akun yang digunakan untuk mengakses semua layanan seperti App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime, dan lainnya. ID tersebut akan disinkronkan ke seluruh perangkat Apple sehingga memungkinkan pihak Apple untuk mengetahui berbagai hal seperti pembelian yang telah Anda lakukan di App Store, film ataupun musik yang Anda sukai, dan lain-lain. Bagi pelanggan, sistem ini dapat meningkatkan kualitas layanan Apple. Namun di sisi perusahaan, sistem CRM ini dapat memberikan insight yang menarik mengenai apa yang disukai oleh pelanggan. Dengan demikian, konversi akan lebih mudah didapat karena strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan hal-hal yang mungkin disukai oleh pelanggan. Apple juga memiliki ciri khas desain tersendiri yang membedakan produk mereka dengan produk serupa pada umumnya. Dari gambar ini dapat dilihat, kita akan notice bahwa produk Apple ada di bagian ini. Notch ini yang membedakan iPhone dengan produk yang lainnya. iPhone juga memiliki ciri khas yaitu kamera boba. Untuk kamera ini sudah menjadi ciri khas iPhone. Selanjutnya iMac. Dapat dilihat di bagian desain sebelah kiri, lalu produk lainnya juga ada misalnya MacBook yang ada logo Apple dan touch bar. Apple Watch yang bentuknya kotak
iPhone yang ukurannya kecil dan warna putih, kemudian Earphone Max yang bentuknya aircups, polos, dan kotak, dan produk lainnya yang mempunyai ciri khas masing-masing. Berbeda dengan HP lainnya, misalkan Android, karena begitu banyak dan desainnya mirip-mirip sehingga sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, brand premium juga dibarengi rasa eksklusif buat para pengguna produknya. Biasanya didorong oleh faktor tertentu, misalnya pelayanan yang bagus, servis yang bagus, sehingga pengguna produknya merasa dihargai dan merasa spesial. Seperti Apple, contohnya adalah iPhone, dapat mengakses ke aplikasi yang tidak ada di HP lainnya. Lalu Apple juga mempunyai fitur-fitur tersendiri dan perlindungan terhadap data privasi. Jadi kesimpulannya ada 3 kunci dalam penerapan CRM. Yang pertama adalah value, yang kedua brand, dan yang ketiga adalah relationship. Jadi yang dimaksud value di mana perusahaan harus memperhatikan bagaimana benefit yang diberikan untuk customer dari segi harga, kualitas, dan servis. Yang kedua ada brand atau branding, bagaimana kita menciptakan kekuatan bagi pasar untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang ketiga adalah relationship, hubungan perusahaan atau bisnis dengan pelanggan, di mana perusahaan juga harus memelihara dan mempertahankan pelanggan. Hubungan ini akan memberikan nilai lebih bagi sebuah perusahaan atau bisnis. Sekian penjelasan dari saya mengenai CRM dan implementasi pada perusahaan Apple. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.